Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Radio 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 Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Baik, selamat pagi sahabat cerdas, selamat wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam Ngopi Kilat di pagi hari ini. Kita semua bisa menyapa di pagi dari Jumat tanggal 19 Juni 2020. Apa kabar semuanya untuk sahabat cerdas luar sana? Kita sudah mulai on air dan ini juga nanti bisa disaksikan di YouTube Suara Gresik. Kali ini kita sesi Ngopi Kilat akan membahas dengan tema yakni ketahanan pangan dan kesejahteraan para petani di Kabupaten Gresik. Di sini sudah hadir narasumber-narasumber yang akan membahas tema kita di pagi hari ini. Saya sapa dulu, ada Bu Hani, ini dari Dinas Pertanian, lalu juga ada Pak Irwan. Apa kabar Pak? Amin. Siap, Pak. Ada Pak Irwan juga selaku Kabid Sarpras dan Sasprashu, ya ini sarana prasarana dan penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, dan juga yang mungkin sudah nggak asing lagi ada Pak Sulisno Irwansyah. Assalamualaikum. Di pagi hari ini dari Dewan Kabupaten Gresik sudah hadir ya. Pak Sulis sudah berapa kali Pak? Siang, Pak. Sudah banyak ya. Mulai dulu awal Ngopi Kilat on air, lalu sampai sekarang alhamdulillah tetap sehat Pak Sulis dan juga sehat. Mengawal membangun di Kabupaten Gresik. Baik, untuk sahabat cerdas luar sana, ini sudah kita on air melalui YouTube Suara Gresik. Bagi sahabat cerdas yang ingin menyaksikan, nanti bisa dikulik ya di channel YouTube Suara Gresik. Bisa disaksikan melalui YouTube dan juga bisa menyaksikan aplikasi Suara Gresik dan juga bisa melalui website Suara Gresik. Baik, tema kita di pagi hari ini yakni ketahanan pangan dan kesejahteraan para petani. Kita ingat ya, ini di Gresik sangat banyak komoditas pangan, entah itu yang paling utama ya ini ikan ya Pak ya Bu ya. Yang paling banyak itu ikan, lalu juga beras dan apapun. Ya kemarin juga sempat bahas dengan pertanian itu, pernah talk show mungkin dengan Pak Sekdin, Pak Bahtiar itu masalah tembakau juga ya. Baik, kali ini kita bahas mengenai ketahanan pangan dan kesejahteraan para petani di Kabupaten Gresik. Baik, mungkin saya mau ke Pak Iwan dan juga Bu Hani di pagi hari ini, Bu. Mungkin ya ini Gresik itu kan dikenal sebagai kota industri, Bu ya. Okay. Nah, namun tetap mampu mencatat surplus pangan. Nah, apa nih, Bu? Mungkin bisa ditunjukkan dulu, ya ini komoditas pangan di Gresik ini ada apa aja sih, Bu? Mungkin Pak Iwan dulu nih, Pak. Monggo, Pak. Gini, untuk ketahanan pangan di Gresik, kita itu alhamdulillah Mas, karena adanya program dari Kementan untuk LTT, berarti kita itu terdorong gimana caranya untuk program pangan, meningkatkan program pangan di Gresik itu bisa meningkat. Dan alhamdulillah dengan adanya program LTT tersebut kita bisa meningkatkan produktivitas Mas.
dari program-program tersebut. Yang mana program-program tersebut kita tidak lanjuti, termasuk kerjasama dengan Bu Katimker yang ada di lapangan untuk memberikan semangat ke petani-petani untuk termasuk salah satu tanam padi. Dan tanam padi ini gimana kita tidak hanya tepat waktu, tapi kita waktu itu kita benar-benar harus kita manfaatkan. Jadi kita dorong biasanya bulan 6 Bu ya, kita ajukan ke bulan 5 untuk tanam. Karena apa? Karena itu nanti dengan adanya program tanam seperti itu nanti bisa menambah produktivitas yang ada di Kabupaten Gresik, gitu Mas. Berarti itu menyeluruh ya Pak, mulai dari selatan sampai utara. Iya, keseluruhan. Termasuk di Bawean juga. Bawean yang selama ini hanya sekali satu tanam, dengan adanya program RTT ini dan bantuan pipanisasi, itu setahun ini bisa tanam 2 kali Bapak. Tanam produksi padinya, gitu. Nah untuk itu Pak, untuk komoditas pangan yang paling banyak di Gresik ini apa sih Pak? Ya termasuk padi. Padi. Kedua jagung. Ketiga kedelai. Hanya pajari itu aja Mas yang kita programkan. Kita dorong untuk bisa meningkatkan produktivitasnya. Oh baik, berarti itu apakah dibagi Pak untuk di selatan itu mengenai padi, jagung dan kedelai, kalau di utara mungkin hasil laut, apakah seperti itu Pak? Kita kan ada LP2B ya. Itu Pak yang kita dorong untuk itu Mas. Dengan ada LP2B itu dimaksimalkan untuk tanam padi terutama yang kita manfaatkan Mas. Gitu. Oh baik. Bagian untuk Bu Hani mau. Jadi saya mungkin menanggapi. menambahkan. Jadi meskipun di Gresik ini kan termasuk kabupaten yang industri mengutamakan industri. Tapi komoditas pertanian di Gresik itu banyak Mas. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Irwanto tadi, ada padi, kemudian ada jagung, kedelai, tanaman yang lain itu juga banyak. Ada hortikultura, ada tembakau, kemudian ada yang di sebelah utara itu ada jeruk nipis, ada kangkung biji, ada singkong, ada kacang hijau, kacang tanah, itu ada semuanya. Jadi memang kompleks banyak gitu ya. Cuman untuk yang program dari Pak Prabowo ini kan memang swasembada pangan berkelanjutan dengan adanya diumumkannya oleh Pak Presiden pada tanggal 7 Januari bahwa Indonesia ini sudah swasembada pangan. Jadi kami yang di daerah-daerah ini memang ada program yang namanya tadi LTT tadi Pak. Laporan tambah tanam. Itu yang harus kami sebagai penyuluh di lapangan itu harus melaporkan setiap hari Pak. Jadi setiap hari itu tanam padinya itu ada berapa hektar, kemudian tanam jagungnya ada berapa. Nah nanti untuk panennya itu sama BPS itu dia kan ada ini ya, KSA ya, dia nanti untuk panennya akan ini sama BPS, dari data BPS nanti yang akan mengeluarkan data panen. Dari kami juga tetap laporan ya, itu jadi dengan adanya tadi LTT ini kan bisa menyumbang tadi itu untuk swasembada pangan terutama ya di Gresik dulu ya Pak ya. Jadi baru untuk menyumbang ke nasional seperti Baik, itu. berarti itu sudah berjalan dari tahun lalu Bu? Sudah dari tahun-tahun sebelumnya. Sejak Pak Prabowo jadi presiden. Berarti sampai sekarang? Sampai sekarang. Ini kan memang targetnya adalah swasembada pangan berkelanjutan gitu. Jangan sampai hanya stop di tahun ini saja. Jadi untuk kedepannya agar tetap berkelanjutan seperti itu. Baik. Nah dulu itu saya sempat juga mengawal Dinas Pertanian mengenai kalau nggak salah panen raya Bu ya. Panen raya yang ada di Kecamatan Direjo. Mulai tahun lalu sampai sekarang itu sudah berapa hektar Bu yang pertanian yang ada di Gresik ini? Kalau luas lahan pertanian di Gresik ini totalnya ada kurang lebih 39.000.
Inggih, 39.000 ini kalau kami dalam 1 tahun itu ada 3 musim. Jadi ada musim tanam 1, ada musim tanam 2, ada musim tanam 3. Nah, untuk padi itu ada beberapa daerah yang tanamnya ada yang setahun itu full, Pak. Daerah utara itu kan irigasi nggih. Itu ya, itu full. Terus ada yang 2 kali tanam. Ada yang 1 kali tanam aja. Nah, untuk yang 1 kali tanam aja mungkin karena keterbatasan air nggih Pak nggih. Jadi Kementerian Pertanian menggelontorkan bantuan irigasi. Jadi macam-macam. Ada irigasi perpompaan, ada irigasi perpipaan nggih, perpipanisasi itu untuk mendorong ketersediaan air. Jadi agar bisa yang tadinya tanam 1 kali diharapkan pemerintah bisa tanam 2 kali mengatakan. Baik. Untuk apa idealnya itu berapa kali tanam Bu dalam 1 tahun itu? Kalau pemerintah sih kepinginnya ya 3 tanam kali iya. Untuk semakin banyak tanam kan semakin menghasilkan padi dan beras yang banyak seperti itu ya. Cuman kalau dari segi istilahnya pengelolaan OPT ya Pak ya. Karena kan dalam budidaya tanaman ini kan selalu ada organisme pengganggu tanaman ya. Jadi kadang untuk memutus rantai OPT biar tidak ada serangan OPT itu ya memang harus digilir gitu. Jadi padi terus nanti jagung baru kemudian padi gitu. Untuk memutus rantai kalau apabila kadang kan kalau ada serangan OPT misalkan wereng gitu kan. Wereng itu serangga. Iya, itu kan bisa hama. Jadi bisa hama. menghabiskan mboten panen, jadi nggak jadi panen kalau ada serangan. Jadi langsung habis gitu nggih. Baik. Berarti memang apa tantangannya di situ. Iya, jadi mungkin kalau dari pemerintah pinginnya 3 kali. Ya, tapi kalau ya itu apa ada kendala-kendala. Baik, seperti itu. Baik. Nah, Pak Sulis, untuk di Gresik ini kan ini Pak Sulis dari Dewan nih Pak melihat ya ini perkembangan di lahan atau di sektor pertanian di Gresik ini seperti apa Pak? Mulai mungkin dari awal Pak Prabowo menjabat sampai sekarang apa ini Pak dampak signifikannya Pak? Kalau pertanian yang jelas hari ini Gresik harus surplus pangan, harus seperti itu. Dan memang sudah surplus, Pak. Surplus pangan. Yang jelas harus itu. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah mendorong petani supaya kuat, aman, sehingga Gresik ini bisa sejahtera. Meskipun kita ini di kota industri, tapi dalam pemetaan wilayah dari Bupati sudah memetakan wilayah dengan Dinas Pertanian, di mana titik pertanian itu terjaga dengan baik. Oleh karena itu, kalau sudah terjaga dengan baik, berarti tinggal dari pembinaan Dinas Pertanian untuk menjaga bagaimana potensi petani ini bisa bertahan. Baik. Hari ini untuk di wilayah selatan, tengah, dan utara itu memang berbeda. Kalau di utara masih ada perairan, tapi wilayah selatan tidak ada. Nah, itu. Dan langkah-langkah itu yang harus kita pahami, apa sih yang harus dilakukan di wilayah yang khususnya di lahan hijau pertanian untuk meningkatkan produksi pangan. Kalau di wilayah selatan saya sudah panen 2 kali, Bu. Alhamdulillah. Saya sudah panen 2 kali. Saya ini petani juga, saya petani Bu. Alhamdulillah. Sudah panen 2 kali dan ini persiapan untuk jagung. Jagung, yang ketiga jagung. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita menguatkan kepada kelompok-kelompok tani untuk lebih semangat dalam produktivitas pangan. Karena kita tahu hari ini bukan hanya di wilayah Indonesia saja, di wilayah Kabupaten Gresik saja, tapi hampir seluruh dunia kita tidak dipandang sebelah mata untuk Indonesia, terutama di Kabupaten Gresik karena kita berdampingan dengan Surabaya, berdampingan dengan Sidoarjo, Mojokerto, dan Lamongan. Kalau di Lamongan secara otomatis pertaniannya luar biasa kalau di sana, tapi di Gresik karena sudah terkenal dengan kota industrinya, berarti apa yang harus kita lakukan menjadi PR-nya Dinas Pertanian untuk meningkatkan itu. Langkah-langkah apa yang nanti harus dikerjakan untuk pembinaan kepada pertanian untuk meningkatkan produktivitas
pertanian yang ada di Kabupaten Gresik. Saya kira langkah-langkah yang sudah dilakukan melalui penyuluhan dari kementerian juga sudah ada gebrakan yang baru, sehingga harapan kami karena Gresik ini sebagai kota industri, tetap kondisi pangan harus tetap terjaga. Itu yang kami harapkan dari legislatif ya, untuk pengawasan-pengawasan yang pangan harus tetap terkondisikan dengan baik. Mungkin itu, Mas. Baik, berarti apa tadi diucapkan Mbak Sulis ya, ini harus surplus pangan. Iya. Baik, nah ini saya kembali ke Bu Hani sama Pak Irwan nih. Apa ini Pak indikator yang menunjukkan bahwa Gresik ini sudah surplus pangan, Pak? Iya, dengan bukti kita Mas, kita itu kan untuk ditarget dari pemerintah untuk menuju swasembada pangan. Artinya kita ini alhamdulillah kita dari tahun 2025 Bu ya, kita itu sudah surplus sekitar 40% dari total yang kita butuhkan, gitu Mas. Itu mencakup yakni padi, jagung gitu Bu ya? Sementara padi Bu ya? Oh padi, ya. padi. Untuk bulan Mei kemarin, ini kan Iya. sekarang bulan Juni ya, bulan Mei kemarin produktivitas kita itu sudah mencapai 23.419 ton. Tuh. Baik, berarti cukup banyak ya Bu ya? Iya. Makanya kita alhamdulillah Mas. Karena kan kita laporannya kan setiap bulan, jadi setiap bulan itu ada tanam, kemudian ada panen. Bulan berikutnya ada tanam berapa lagi, ada panen berapa, seperti itu. Dan Jadi dinas berkelanjutan pertanian seperti itu. Kalau target nggak terpenuhi, kita ditelepon terus Mas untuk target. Gimana caranya harus terpenuhi. Makanya kita koordinasi sama Bu Katimker yang di lapangan itu gimana petani itu harus tanamnya itu Iya, jangan sampai didorong telat, lah, didorong Pak. untuk menanam Untuk nanam padi. padi, Baik, gitu, baik. Pak. Supaya tepat waktu gitu Iya. Pak. Berarti itu menyeluruh Bu ya, dari selatan sampai utara. Iya. 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 Nah kan tadi Pak Sulis bilang kalau di utara mungkin kalau pengairan itu mudah ya Pak. Nah tapi kalau di selatan memang tantangannya kan ada air ya Pak. Air. Air. Nah itu dari Dinas Pertanian itu seperti apa Bapak Ibu solusinya? Gini Pak, ini dari program pemerintah ini kan dia tidak hanya harus tanam, makanya di Bali itu dia juga ada bantuan-bantuan Pak. Dan alhamdulillah kita tahun ini yang sudah jalan itu bantuan IRPOM-nya itu ada 27, yang IRPIM-nya 6. Dan ini kita sudah berjalan untuk melakukan iya. Sudah kemarin alhamdulillah kita rapat dan ini sudah mau jalan fisiknya sudah kita jalani. Artinya apa? Artinya nanti kalau bantuan itu bisa selesai dan menghasilkan, karena itu kan harus apa ya, sumber air, cari sumber air Mas. Ya. Karena alhamdulillah kemarin itu kita itu sumber airnya yang kita itu ngambilnya dari apa, air dalam itu masuk sumur bor, Air bawah tanah. air bawah Dalam tanah. tanah. Ya, Oke. itu alhamdulillah kita sudah, alhamdulillah kemarin sudah clear, tinggal pelaksanaan di lapangan untuk penggarapannya itu Mas. Nah, artinya nanti kalau air dalam itu luas wilayah layanan itu hanya 5 hektar minimal. 5 hektar, tambahan tanamnya itu harus 5 hektar. Kalau air permukaan itu 10 hektar Pak. Kalau 5 kali 24 titik berarti sudah berapa ratus hektar Mas tambahan untuk tanam itu. Untuk sekarang sudah berapa titik emang Pak? Untuk Yang saat mau ini? dilaksanakan, Iya, mau yang dilaksanakan. dilaksanakan 34 19 ditambah 19 tambah 8 Iya. ditambah 6. Iya, itu. 34 titik. 34 titik. Iya. Sudah dilaksanakan. Itu Tahun ini, Pak. Tahun ini Mas. Tahun ini. Iya, itu dengan adanya program itu berarti kita harus LT-nya juga harus tambah Mas. Minimal kalau air dalam 5 hektar, kalau air permukaan Iya, 10 sumber hektar. airnya tadi. Sumber Pak. airnya tadi. Iya. Berarti untuk di selatan itu tantangannya air nih Pak. Iya, karena kan di selatan kebanyakan lahan tak ada hujan. Iya. Jadi pas musim penghujan Iya, itu iya, memang baru tanam. semuanya tanam. Ya, kemudian setelah musim hujan, yang kedua ada yang tanam ketika musim hujannya masih ada, tapi ketika musim hujan sudah berkurang, nah itu tantangannya.
takutnya kan bisa tanam tapi nggak bisa panen Nggak begitu nutup, karena puso Iya. karena Sering, kekeringan. Bu. Nggih. Aduh. Nah, Dan untuk ini- mencegah kekeringan tadi Nah, ya harus dari makanya ada program perpompaan dan perpipaan itu dengan dari air dalam dengan sumber bor atau dari air permukaan misalkan dari Kali Lamong seperti itu. Cuman kendalanya memang ya Kali Lamong kadang-kadang kalau musim kemarau juga habis. Airnya begitu. berarti sampai kering juga nih. Iya, sore, udah iya. udah keren kalau di selatan tuh. Jadi kadang ya puso juga Ya. tantangannya. Makanya ini Mas, ini ada program Pak Bupati untuk program kolam retensi. Oh, retensi, iya. Nah, Iya, kolam retensi pembangunan. ini artinya kan ini kan memang awalnya digunakan untuk menampung air, tapi dalam kelanjutannya nanti air itu tidak hanya dimanfaatkan untuk apa itu Mencegah untuk banjir. mencegah banjir, tapi untuk persiapan Persiapan. untuk tanam ini. Hmm. Dan alhamdulillah yang di Cermi Bu ya, Iya. di Bajasa itu sudah jalan. Tahun ini Sudah. sudah kita jalan. Hmm. Jadi alhamdulillah saling terkait, saling membantu. Jadi pemerintah sudah punya program ditambah programnya Pak Bupati itu yang adanya kolam retensi tersebut. Saya sudah survei Pak yang di Cermi. Iya. Ya. Jadi kan yang sudah terbangun kolam retensi itu yang pertama di Cermi, Ya, Kecamatan iya. Cermi. Terus tahun ini ya Pak, Ya di Kedamian. tahun ini kita dari Pak Bupati itu mengajukan anggaran ke provinsi untuk pembangunan kolam retensi di Kedamian. Kedamian. Gitu. Terus tahun kedepannya lagi rencananya juga akan Di membangun kolam Balongpangan. retensi di Kecamatan Balongpangan. Jadi kalau pada saat musim hujan kan banjir. Ya. Jadi agar bisa Ya. menampung air luapan banjir tadi ditampung, Masuk. kemudian pada saat musim Iya. kemarau bisa Airnya dimanfaatkan dimanfaatkan untuk pengairan Hmm. lahan pertanian. pertanian. Berarti kayak di musim sekarang Bu, karena kan di bulan Juni ini kan sudah nggak hujan Sudah lagi. mulai Iya. sudah mulai Sudah berkurang ya. Berkurang. Sudah nggak Berkurang. hujan, Iya. sudah mulai kering dan bahkan panas ya Bu. ya? Iya, karena ini kan menurut BMKG ya Pak ya, kan ada ini ya ramalan bahwa kemarau panjang tahun ini kan, kemarau Godzilla gitu. Iya. Itu. Dan Dan ini- dimulai bulan ini Hmm. sampai September itu. Baik. Dan ini gitu Mas, insya Allah yang di Majarsari nanti untuk kolam retensinya kan nanti dimanfaatkan untuk MT kedua Bu ya, MT Iya. keduanya. Moga-moga Musim tanam. musim tanam kedua. Oke, oke, baik. Berarti cukup kompleks ya, Bapak Ibu, kalau misal kita ngomong Iya. pertanian. Nggih. Apalagi ya kan memang kalau di Gresik ini, kalau utara memang dekat Iya. dengan laut Ya. ya Pak ya. Dekat dengan laut mungkin ya ada sistem apa irigasinya lebih mudah. Tapi yang di selatan ini Selatan, memang tantangan. Iya, tak ada cukup hujan. menantang ya, tidak Iya, hujan. Jadi tak ada ya seperti bulan-bulan Juni, Juli, Ya. nah mungkin bisa sampai Sampai- Oktober, sampai Desember. Iya, Desember, sampai itu musim bisa- penghujan sampai datang. musim lagi. sampai hujan datang lagi. Iya. Itu memang harus apa Pak? Harus panen ya Persiapan. Pak? Harus panen juga. Persiapan Ya, Air. memang itu kalau di selatan pandai-pandai petani untuk mengelola. Hmm. Dari kalau habis ini habis padi kalau tadi ya seperti kan Ibu kalau nuntut hujan berarti panen. Kalau enggak harus ada potensi lain yang harus kita olah. Apa sih yang bisa bertahan dalam musim kemarau? Kemarin juga ada itu Bu yang nanam sing bunder-bunder itu Bu apa? walu. Walu, Nggih. lonceng, dan Iya. itu bisa. Dan itu bertahan Ngerti. cukup kuat di musim kemarau. Baik, baik. Jadi memang mencari potensi tanaman yang bisa tahan ya Pak ya Iya. Sudah. di musim-musim Di musim-musim tertentu. ekstrim, Iya. tertentu, misalnya kemarau saat ini. Baik. Nah, Bapak Ibu, kita juga kan yakni Gresik ini dikenal sebagai kota industri Bu ya, di mana mulai dari utara sampai selatan itu banyak sekali pabrik-pabrik. Gitu, Pak. Kita bahas mengenai kesejahteraan yakni para petani gitu. Bagaimana Dinas Pertanian itu memberikan yakni bantuan pupuk ke petani mulai dari utara sampai selatan ya. Bapak Era. Untuk program pupuk Pak, alhamdulillah di Gresik itu kebutuhan pupuk sudah tercukupi. Repotnya
Apa nih, Pak? kebutuhan tercukupi, tapi petaninya itu loh ngambilnya nggak bisa maksimal, Mas. Penyerapannya itu. Contohnya bulan ini aja kita itu Monggo, Pak. hanya Monggo, Pak. maaf Pak ya, Iya, kalau apa ya? monggo. Aman, Pak, nggak apa-apa. Penyerapan pupuk. Penyerapan pupuknya itu di mana? Kira-kira kurang lebih masih di bawah 50%. Masih 40%, Mas. Iya, Sampai masih bulan ini. 40%. Penyerapan. Maksimalnya berapa tuh? Kalau Oh, dalam ya, 1 tahun ya 50%. harus 100%. 100%. Oke. Dari total semuanya harus dari 50% lah terserap. Dari kan ini bulan 6 itu harus seperti itu. Yaitu. Kita istilahnya untuk pengambilan pupuk sudah dipermudah, Pak. Bisa ngambil sendiri, bisa surat kuasa, bisa keluarga. Keluarga itu yang satu SK, kakak itu bisa enak kan. Tapi kelemahannya ya sekarang itu petani sendiri gimana bisa memaksimalkan pupuk tersebut. Ini tantangan, Pak. Ini Iya, Pak, tantangan. monggo. Mumpung ketemu ngomong pupuk gitu. Iya kan? Monggo, Pak. Ya, jadi permasalahan yang ada hari ini, kalau memang hari ini belum terpenuhi ya, sebenarnya Gresik ini sudah punya banyak kelompok tani. Ya, kelompok tani itu segera dikomunikasikan. Siap. Karena pada waktu musim tanamnya dengan keterbatasan pupuk, mereka tuh sampai lari ke wilayah lain. Padahal stok kita masih banyak. Nah, ini yang harus mestinya dipahami oleh Dinas Pertanian, apa sih yang harus dilakukan oleh kelompok tani hari ini. Berarti kalau musim kayak gini kan pupuk pengambilan nggak bisa maksimal, hanya 50 sampai 55%. Apa yang harus dilakukan? Berarti kelompok tani harus memberikan ada stok untuk persiapan di musim hujan. Kalau di musim hujan, petani ini yang kewalahan, Bu. Nah, petani yang kewalahan berarti kalau memang itu ya diubrak-ubrak lah, Bu, kelompok-kelompok taninya persiapan, biarkan enggak apa-apa. Petani itu menyimpan pupuknya untuk persiapan yang ke depan. Jadi memang diubrak-ubrak, Bu ya. Jadi memang hampir tiap tahun, Pak, penyerapan di Kabupaten Gresik itu boomnya itu banyaknya itu di akhir tahun. Jadi pas musim penghujan, pas semuanya tanam padi itu biasanya penyerapannya sangat banyak sampai ngantri-ngantri armada. Iya, Jadi kalau memang musim sekarang karena mungkin kan ya sudah hujannya sudah berkurang, terus tanamannya mungkin tadi tanaman horti, tanaman kangkung, tanaman jagung gitu kayak istilahnya jadinya tidak seperti penyerapan pupuk padi. Terus gini, Pak, dari pemerintah, dari pertanian itu sebenarnya sudah sudah memanti-manti ke gaboktan untuk stok. Ya, benar-benar, Pak. Sudah, Pak. Termasuk kios itu diwajibkan untuk stok pupuk, Pak. Jadi kios itu diwajibkan untuk stok pupuk. Karena apa? Sewaktu petani butuh pupuk itu sudah ada di kios pupuk. Nah, tidak hanya di kios pupuk, di gudang-gudang gaboktan itu sebenarnya diminta untuk stok pupuk, Pak. Tapi repotnya kita sudah ngasih informasi, sudah cara kasarnya memerintah, Pak ya, seperti itu. Tapi nggak dilaksanakan, Pak, sama petaninya. Alasannya petani ini berarti nggak ada duit. Nah, benar. itu kendala berarti. Kendalanya itu, Pak. Nggak bisa. Itu kalau pupuk itu kan harus bayar dulu, Pak. Bayar dulu. Tidak boleh ngutang. Itu loh. Memang complicated. Tantangannya. Iya. Berarti cukup kompleks ya, Pak. Complicated banget. Benar. Jadi kalau saya begini, Bu. Kalau pandangan saya begini, berarti kelompok tani itu kan mempunyai anggota. Ya, dari anggota itu sebenarnya dari anggota-anggota yang terhimpun itu membuat suatu kelompok yang kelompoknya itu berisikan bagaimana sih untuk menampung ini, menampung pupuk yang sudah tersedia dan untuk segera diambil. Tapi pada dasarnya yang di bawah, masyarakat yang di bawah itu tidak mau seperti itu, mungkin kurang pemahaman saja. Tapi kalau itu disampaikan bahwa pengelolaan pupuk yang ada di Poktan, di kelompok-kelompok tani itu dengan jumlah kelompok yang berapa, inilah stok kita. Nah, ini stok kita sesuai dengan itu. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan
seperti yang Pak Irwan tadi sampaikan, petani ngambil di saat hanya butuh saja. Nah itu permasalahannya. Yang kedua, apa yang dibutuhkan petani pada saat butuh itu tidak sesuai dengan harapannya. Misalnya tanahnya itu 5.000 meter. 5.000 meter secara otomatis membutuhkan 4 sampai 5 paket, Pak ya. Tapi dapatnya 1 paket. Nah, itu permasalahannya. Itu yang menjadi permasalahan yang selama ini saya dengar. Dan itu nanti bisa dikomunikasikan dengan Poktan untuk langkah yang punya lahan sedikit cukup Pak 1 paket. Tapi kalau yang punya lahan lebih dari 3.000 ke atas nggak cukup. Jadi ini mungkin saya meluruskan. Iya. Jadi kalau program pupuk subsidi itu memang ada aturannya. Jadi 1 petani atau 1 NIK itu memang maksimal hanya 2 hektar, Pak. Jadi kalau yang lahannya lebih dari 2 hektar itu ya berarti kan harapannya pemerintah silahkan beli pupuk non subsidi begitu kan ya. Ada Bu yang punya 2 hektar mentok 5.000 Bu. Iya. Nah itu terus kemudian alokasi ini juga tidak 100% begitu dari dosis yang diajukan gitu. Jadi misalkan 1 hektar dosisnya untuk tanaman padi ureanya 250 kilo dan NPK-nya 300 kilo itu alokasi dari pemerintah tidak dipenuhi 100%. Iya gitu. Ya kan memang hubungannya dengan anggaran negara gitu. Baik. Gitu, cukup rumit ya. Saling efek domino Pak ya. Iya. Gunanya apa punya dewan? Menyuarakan seperti ini tidak berani. Pasti itu Mas. Baik. Tapi mereka tidak memahami bahwa ada aturan yang mengatur bahwa sistem yang sudah disampaikan dari Kementerian Pertanian bahwa subsidi itu terbatasi dengan ketentuan-ketentuan. Jadi kamu boleh ambil ini tapi dengan ketentuan ini. Yang kurangnya kamu beli non subsidi. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Podo-podo petani nih. Yang petani sana boleh, padahal ya sama-sama aja. Tapi namanya masyarakat yang di sana boleh, di sini boleh. Nah itu kesinambungannya enggak nyambung sebenarnya. Kayak di Lamongan, kenapa terpenuhi? Di Gresik tidak terpenuhi, padahal di Gresik ini pabriknya ada di Gresik. Nah, itu wes sering kali kita dengar. Dan itu menjadi PR-nya Dinas Pertanian, bagaimana sih dengan lahan yang sekian, nanti bisa tertata dengan baik masalah pupuk. Berarti cukup berkesinambungan Pak ya. Iya. Mulai dari tani lalu juga pupuknya. Emang Pak Bu Hani sama Pak Irwan kalau stok pupuk setahunnya itu ada berapa sih Bu? Di Kabupaten Gresik ini tadi kan luasnya hampir 39.000 ya itu. Untuk yang urea itu alokasinya itu nggak sampai 100%, hanya 90 ya Pak ya? 90%. Untuk NPK-nya malah 60 berapa? 70 sekian. 70? Iya. 70%. Jadi nggak terpenuhi semua. Berarti itu 1 NIK, 1 NIK itu maksimal 2 hektar maksimal. Baik. Dan tidak semua komoditas mendapatkan pupuk subsidi. Jadi hanya komoditas padi, jagung, kedelai, kemudian untuk hortinya cabai, bawang merah, bawang putih. Di Gresik kan nggak ada ya bawang merah, bawang putih. Kalau cabai ada. Bawang merah ada tapi sedikit. Terus kemudian kopi, kakao, tebu. Kakao itu coklat. Iya. Terus kemudian tebu banyak nggih Pak nggih. Kemudian ada tambahan ubi kayu. Iya. Ada tambahan ubi kayu. Itu jadi tidak, kalau kangkung biji nggak dapat. Terus kemudian tadi apa waluh apa tidak dapat pupuk subsidi. Berarti di mana sih? Iya, komoditas. Dengan ketentuan komoditas. Ya semua. Iya. Baik. Ya mungkin ini juga bisa menjadi apa? Ya disuarakan mungkin bisa dilihat dari pusat dari siaran kami di sini Pak ya. Jadi kalau di Gresik ini memang sangat-sangat banyak komoditasnya. Tapi terbatas. Baik. Nah Pak ini kan juga menjadi pertanyaan Pak ya. Jadi kalau di
di Gresik ini banyak industri. Apakah lahan pertanian ini akan berubah menjadi industri? Lalu misal ya kayak perumahan gitu, alih fungsi lahan. Seperti kayak di daerah desa saya Suci itu dulu mungkin banyak sekali tambak pertanian gitu kan, sawah-sawah. Terus juga semakin kesini semakin banyak lahan sawah itu dialih fungsi menjadi perumahan seperti itu. Nah, dari Dinas Pertanian itu seperti apa Bapak Ibu untuk menyikapinya? Kita ini alhamdulillah Mas, untuk apa ya? Untuk melindungi lahan pertanian itu kita sudah ada Perda Bu ya, LP2B itu. Jadi dari itu sekitar 27 Bu ya yang kita lindungi ya. 27 apa? 27.000 hektar. Oh. Ya, itu yang kita lindungi jangan sampai dialih fungsikan gitu loh Mas. Jadi dari pemerintah ini sudah ada peta. Ada peta. Jadi untuk wilayah-wilayah mana yang masuk lahan LP2B, lahan pertanian berkelanjutan, terus mana yang bisa dialih fungsikan seperti itu. Jadi kayak misalkan Menganti, Driorejo itu kan bukan lahan LP2B. Jadi karena banyak alih fungsi perumahan PT dan lain. Kemarin insya Allah di Cerme itu sudah dialih fungsikan Mas. Sudah diganti, tapi ya tetap harus dirombak, harus dikembalikan ke lahan pertanian, gitu. Jadi banyak yang perusahaan perumahan-perumahan yang mengalihfungsikan, tapi kalau izin ke kami langsung kami tolak. Dan selama ini alhamdulillah sudah kami tolak semuanya untuk pertanian itu Mas kita. Termasuk Gresik ini kan bukan lahan LP2B, Kota Gresik ini jadi tidak ada pertaniannya di Kecamatan Gresik. Kecamatan Gresik. Nah, kita apakah boleh Pak Sulis kalau misal alih fungsi itu? Kita kan sudah RT/RW hari ini. RT/RW itu sudah menentukan di mana tata wilayah yang harus dilindungi, yang diperbolehkan untuk pemukiman, yang diperbolehkan untuk industri. Dan kita sangat tegas untuk di situ. Makanya dari kemarin juga ramai dengan laporan dari Dinas Pertanian yang ini datanya dari mana sampai ramai Pak. Itu kami di laporan di Bapemperda untuk Perda RT/RW. Jadi ini mestinya itu lahan industri sekarang jadi LSD. Ya kan? Dihijaukan. Ya, ternyata data ini dari mana? Semuanya bingung. Nah, dan kita sudah bisa mengkondisikan dengan RT/RW itu dengan tata ruang dan wilayah yang ada di Kabupaten Gresik mana keberuntukannya. Dan itu sudah jelas. Mana LP2B dan mana LSD itu sudah dipetakan semuanya dan mana yang pemukiman. Dan sekarang sudah yang disampaikan Pak Irwan tadi, lahan pertanian dialihfungsikan menjadi lahan apa, baik itu pemukiman maupun itu harus dikembalikan seperti itu. Dan permasalahan ini yang menjadi permasalahan bagi kami yang ada di legislatif. Aduan juga masukan, ya kan, menjadi problematika sendiri. Karena ini ketentuannya dari RT/RW itu bukan sekarang diambil alih dari kementerian di pusat yang menentukan kemarin. Karena kita dari usulan kita yang kita bahas di DPRD maupun di Bapemperda sudah kita jelaskan mana sih letak wilayah-wilayah dari pertanian yang LP2B dan LSD yang di mana saja, itu sudah dijelaskan kemarin di Dinas Pertanian. Dan langkah kita adalah mengamankan bagaimana situasi dan kondisi wilayah di Kabupaten Gresik untuk lahan pertanian, lahan pangan itu bisa terkondisikan dengan baik. Meskipun dengan perkembangan industri yang begitu pesat di Kabupaten Gresik, karena investasi yang masuk di Kabupaten Gresik ini luar biasa. Baik. Seperti di utara Pak ya, juga ini sangat banyak kawasan ekonomi khusus industri ya, IKEK apalagi itu. Nah, kalau di depannya Pak Sulis sendiri gimana Pak? Ya sama saja. Kalau di tempat saya kan di dapil saya misalnya Waringanom Driorejo. Yang di sana kayak di Keboklagen itu kan lahan pertanian semua Bu ya. Ya, baik itu padi, sayur, itu lahan pertanian. Dan sudah ada yang di perbatasan
perbatasan Mojokerto itu kan perbatasan dengan Mojokerto. Heeh. Ada yang masuk di wilayah industri hari ini masuk LSD, Bu. Nah, itu juga menjadi suatu permasalahan juga masuknya ke kami. Yang dulunya itu sudah masuk industri menjadi LSD. Begitu juga di Indriyorejo. Kalau yang di utara tol, utara tol itu kan masuk di perumahan dan pertanian dan persawahan, LSD juga. Tapi di selatan tol itu sudah masuk wilayah, kemarin pembahasan kita itu masuk wilayah di perindustrian. Tapi hari ini ada beberapa tempat yang masih masuk LSD. Dan itu komplainnya ke kami juga, Bu. Terus gimana Pak, ini tanah investasi yang sudah mestinya sudah menjadi industri yang sudah kami masukkan investasi sekarang jadi LSD. Nah, dan problematika itu memang hampir semua di wilayah kita harus pandai untuk menentukan sikap mana sih, kayak di Dinas Pertanian sesuai dengan data. Hari ini kan ada sensus ekonomi ya. Nah, ada sensus ekonomi. Disitulah nantinya kita tahu lahan-lahan yang harus kita petakan dan nanti menjadi catatan kami baik di Dinas Pertanian maupun kami yang ada di Legislatif. Baik. Kami yang boleh mana coba kalau di Gresik ini untuk lahan petani yang memang tidak boleh diganggu. Kalau di wilayah selatan itu kayak Balong Panggang, Kecamatan Balong Panggang, Kecamatan Benceng, terus Kecamatan Cermi juga ya Pak ya. Itu sebagian. Terus yang di utara itu banyak sih. Kecamatan Dukun, Dukun, Dayu ya. Panceng banyak Mas. Banyak yang hijau. Yang masih kan arah-arah ke Dukun sudah kan masih sangat banyak Pak ya. Sangat banyak tambah persawahan juga. Jadi mencukupi kalau kita untuk pertanian. Jadi dengan wilayah Surabaya mungkin bisa menopang pangannya dari kita. Kalau Surabaya mananya Pak? Bukan hasil dari panen kita bisa diambil ke sana. Kita kan surplus Mas. Ya, surplus kan bisa jual. Menyumbang. Bisa menyumbang. Oh iya. Tapi kalau Surabaya memang ada persawahan, Mbak? Nggak ada. Ada, tapi sebelah barat, Pak, yang berbatasan dengan Gresik. Termasuk daratan di situ, Pak. Di situ kan ada wilayah. Cuman ya nggak banyak. Nggak banyak. Setahu saya yang ada sawahnya itu Menowo. Iya, berbatasan dengan Gresik kan. Itu nantinya surplus kita bisa dibawa ke sana. Ada penyumbang ya, Pak? Penyumbang surplus. Karena kalau di Surabaya kan kota, Pak ya. Kalau setahu saya sih ya daerah Menowo, Pangkal, terus mungkin daerah Medawan Ayu, Rumput gitu. Tapi ya itu sudah sedikit sekali. Sedikit sekali, nggak banyak sawah yang bisa ditemui di Gresik. Baik, mungkin ini yang terakhir, mungkin dari Bu Hani, Pak Irwan, Pak Sulis juga apa nih Bapak Ibu untuk harapannya mengenai ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Kabupaten Gresik ini seperti apa, untuk kedepannya itu seperti apa? Mungkin dari Bu Hani dulu. Kalau saya harapannya tetap dari kami para penyuluh ya, tetap mendorong petani ini untuk tetap semangat menanam padi terutama Pak ya. Jadi untuk apalagi sekarang kan ada HPP gabah, harga gabah kering panen ini kan di harga 6.500 ya. Tapi ternyata sekarang ini sudah 7.000 loh Pak. 8.000 loh. Jadi ini yang membuat petani semangat begitu untuk tetap menanam padi dan istilahnya semoga nanti swasembada pangan ini juga bisa berkelanjutan. Karena kalau harga gabah ini hancur, itu petani juga tidak sejahtera mengatakan gitu ya, kurang sejahtera. Terus kemudian untuk bagi para ibu-ibu rumah tangga agar bisa ketahanan pangan ini tetap terjaga di lingkungan rumah tangga, mungkin bisa memanfaatkan lahan pekarangan untuk bisa ditanami sayuran ya seperti cabai, kemudian tomat, terong dan lain-lain. Selain untuk selain untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga, kalau lebih kan bisa dijual juga Pak untuk para tetangga dan yang lainnya seperti itu. Jadi dan lagi sehat begitu. Kalau kita budidaya tanaman sayuran di pekarangan kan kalau dipelihara, kalau dipelihara sendiri kan bebas pestisida begitu Mas. Jadi
bisa menopang ketahanan dan juga untuk kesehatan keluarga. Seperti Baik, itu. dari Nggih. Pak Irwan, monggo. Dan ini Pak, kalau dari kami sih, dari pemerintah yang lewat kami bantu-bantuan kan sudah kita Gelontorkan. gelontorkan ke petani-petani termasuk gabah. Nah itu tolong benar-benar harus dimanfaatkan untuk mendukung program swasembada pangan. Karena apa? Karena kalau program bantuan-bantuan nggak dimaksimalkan, masih program itu tidak akan bisa maksimal juga, Mas. Contohnya IRPOM, bantuan Alsintan. Nah itu kan benar-benar harus dimanfaatkan, seperti Alsintan untuk TR2 pengolahan lahan. Nah itu harus benar-benar dipakai gitu. Termasuk panen kombin harus benar dipakai. Artinya dengan program-program seperti itu saling terkait. Kalau benar-benar dimanfaatkan, moga-mogahan kita swasembada pangan di Gresik tidak hanya bisa tambah lah swasembadanya itu. Gitu. Biarpun kita ini di industri, tapi alhamdulillah Gresik itu bisa swasembada pangan, terutama beras. Baik, siap. Pak Sulis, monggo Pak. Ya kalau dari saya, generasi muda jangan malu jadi petani. Benar. Nah itu Pak, ini Intinya mungkin itu, yang Ya, generasi yang muda sekarang, jangan malu jadi petani. yang mungkin sekarang itu Ya. jarang digaungkan Pak ya. Iya. Anak muda jangan malu jadi petani. Anak muda jangan malu jadi petani. Kalau Bapak Ibu sudah pensiun, siapa lagi yang meneruskan? Nah, jadi generasi muda punya pola pikir berarti pertanian harus modern. Nah, kalau sudah modern, dengan sarana dan prasarana yang sudah disiapkan dari Dinas Pertanian yang Bapak Ibu tadi berikan, bisa dimanfaatkan sehingga generasi muda dalam pengelolaan pertanian itu lebih mudah. Sarana dan prasarananya pemerintah dengan mengajukan kepada pemerintah, sarana prasarananya dan pelaksanaannya generasi muda berbeda dengan cara Bapak Ibu yang dulu dilaksanakan. Sehingga potensi untuk menambah peningkatan pertanian itu semakin tinggi. Kalau generasi mudanya berpotensi menjadi petani, bukan hanya petani, tapi petani yang kaya hari ini, ya kan? Kalau mau berpotensi menjadi seorang petani yang benar, jangan malu. Sekarang harga gabah itu 8.200 kalau di bawah. Kalau dapatnya 1 ton berapa? Per kilonya berarti? Per kilo, 4 bulan. 4 bulan kita sudah 3 bulan, 4 bulan kita proses. Dengan penghasilan hitungan dengan biaya kos dan biaya operasional, kita sudah bisa untung. Dikalikan dengan kita ikut industri dengan gaji sekarang hari 53 juta, kita hitung itu masih lebih banyak dengan komposisi itu. Oleh karena itu generasi muda hari ini jangan malu jadi petani, jangan malu membawa cangkul, jangan malu untuk melaksanakan kegiatan membantu Bapak Ibu karena regenerasi kita untuk pertanian adalah generasi muda. Ingat kata Bung Karno, satu pemuda yang nantinya bisa bertahan karena marhenismenya itu sehingga petani ini bisa sejahtera. Kalau petani kuat, ketahanan pangan kuat, bangsa ini akan kuat. Itu mungkin itu. Luar biasa. Jadi buat anak muda ini jangan malu untuk jadi petani. Gunanya fakultas pertanian harusnya itu Pak ya. Iya. Adanya fakultas pertanian di setiap universitas ini harusnya itu. Harusnya anak muda jangan mau jadi petani karena anak-anak sekarang kalau ditanyai ingin jadi apa? Ingin jadi content creator, ingin jadi gitu. Nah itu ingin jadi miliarder. Nah itu untuk jadi petani ini sangat jarang Pak ya. Apalagi untuk di daerah Gresik ataupun di Indonesia kan adalah negara agraris Pak ya, yang dimana lahan pertanian itu sangat-sangat banyak. Apalagi di Gresik ini, mulai dari selatan sampai utara itu juga cukup banyak lahan pertanian. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sulis, Pak Irwan, Pak Ani. Jadi untuk pertanian diharapkan memang sangat-sangat surplus Pak ya. Jadi untuk kedepannya dan yang paling penting adalah menanam yang bisa dipanen Pak ya. Jangan menanam api cemburu. Atau menanam benih-benih cinta yang palsu. Yang penting itu. Ya penting. Baik, saya Ruzar. Terima kasih untuk Pak Sulis, Pak Irwan, Bu Ani sudah mampir dan juga siaran bareng di Kopi Kilat. Semoga bisa siaran lagi di
episode berikutnya. Amin. Dan untuk sahabat cerdas di luar sana yang ingin menyaksikan bisa langsung mengunjungi channel YouTube Suara Gresik, bisa juga melalui website Suara Gresik dan juga aplikasi Suara Gresik. Bisa diklik, nanti akan diupload di YouTube channel Suara Gresik. Baik, saya Ruzar. Saya Hani. Saya Pak Irwan. Pak Sulis. Sampai jumpa di edisi Ngopi Kilat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. 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 Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat.